Kamu mau coba boleh, coba langsung dulu. Ini lingkaran, contohnya pusatnya di sini min 1,1 ya. Pusat lingkaran min 1,1 kemudian menyinggung garis. Misalkan saja ini garisnya bersinggungan. Menyinggung garis 3x kurang 4y tambah 12 sama dengan 0 ya. Jadi garis ini saya anggap sebagai seperti AX tambah BY tambah C sama dengan 0 gitu ya. AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Berarti A-nya 3, B-nya min 4, C-nya 12 gitu loh ya. Oke. Bagaimana mencari persamaan lingkarannya? Ini pusat, jarak pusat ke garis singgung, ini siku-siku pasti, itu adalah jari-jari ya. Nah, kamu bisa hitung jarak titik ke garis, titiknya titik pusat ya. Ada rumusnya, menghitung jarak titik ke garis ada rumusnya. Itulah jari-jari di kasus ini itu adalah jari-jari ya. Jadi jari-jarinya adalah jarak dari titik pusat ke garis singgung itu ya. Itu dia jari-jarinya, betul ya? Nah, jarak titik ke garis itu ada rumusnya ya. Kamu masih ingat A kali XO, X0 ini titiknya ya. AX tambah BY tambah C dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari jarak titik ke garis. Nah, dalam gambar kita, jarak titik pusat ke garis itu adalah jari-jari. Jadi saya pakai langsung R ya. Dan di sini ada mutlak, karena namanya jarak nggak boleh negatif. Ya, nanti kita dapat hasilnya bisa saja negatif, tidak mutlak. Jadi A-nya itu adalah 3 ya. Saya ada tulis di bawah garisnya 3X, A-nya 3, XO-nya itu titiknya ya. Jadi di sini XO, YO-nya min 1,1 ya. 3 kali min 1 tambah B, hati-hati B-nya lihat di garis min 4 ya. B, YO, YO-nya 1 ya, titik ya. SO, YO itu titiknya. Tambah C, C-nya 12, dibagi akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ya. Ingat ABC itu koefisien dari garisnya. SOYO itu titiknya. Kita cari jarak titik ke garis. Sama dengan min 3, min 4, min 7. Min 7 tambah 12, 5 dibagi 5 juga ya. 5 ya, benar ya? Min 7 tambah 12, 5. Oh, jari-jarinya 1 ya. Jari-jarinya 1 rupanya. Oke. Jadi, kalau sudah ada jari-jari, ingat lingkaran yang berpusat di min 1,1 dengan jari-jari 1 ada persamaannya X min A kuadrat tambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran. Pusatnya di A, B ya. Pusatnya A-nya min 1 ya. Pusatnya kan min 1, jadinya tambah ya. Min jadi plus tambah Y min B kuadrat. Pusat di B itu 1 sama dengan R kuadrat. Tinggal kita jabarkan, karena dia bentuknya dalam bentuk umum ya. Saya jabarkan. X kuadrat tambah 2X tambah 1 tambah Y kuadrat min 2Y tambah 1 sama dengan 1. Maka susun ulang X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Saya susun ulang, baru ke X, baru untuk Y. Oke, ini 1 pindah ke kiri, nanti jadi habis. Tinggal tambah 1 sama dengan 0 ya. Ini dia persamaan lingkarannya. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X min 2Y tambah 1 sama dengan 0 ya. Ini dia. Rumus itu diingat, ABC itu ambil dari mana? XO, YO itu titiknya. Begini ya. Yang kamu katakan tadi juga bisa ya. Tapi begini, ini kan kautan, saya dari sini aja dulu. Kali
tan 15 ya, betul ya? Sama dengan. Kamu ingat kalau depannya ada 90, dia harus berubah ya, sin jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen. Nah, jadi kotangen jadi tangen. Jadi kotangen 90 tambah 15 ini sama dengan tangen 15. Minus ya, minus tangen 15. Kenapa minus? 90 tambah itu di kuadran kedua. Ini kuadran kedua ya, hanya sin yang positif. Oke. Kenapa jadi tangen? Karena kotangen itu di depannya sudut bantunya 90. Untuk sudut di depannya ini 90 dan 270, sin berubah jadi cos, cos jadi sin, tangen jadi kotangen, kotangen jadi tangen ya, kira-kira gitu ya. Terus sekali lagi tangen 15 yang di sampingnya. Jadi, saya dapat nilainya minus tangen kuadrat 15, oke? Tangen kuadrat 15 ya. Nah, tangen 15 itu kamu harus pikirkan cara mencari tangen 15. Bisa kita cari. Jadi, kamu cari tangen 15-nya dulu berapa, sudah dapat nilainya, tinggal diimpor ke sini kan, dipangkat 2 nanti hasilnya. Kira-kira begitu. Nah, untuk mencari tangen 15, ada ide? Ini sudut istimewa. Tangen berapa? 60. Saya min 45, betul? 15. Untuk apa saya ubah jadi ini? Karena ada rumusnya ini kan. Tan 60 kurang tan 45 dibagi 1 tambah. Ingat rumusnya tangen A kurang B, ada tangen A tambah B itu. Tangen 60 kali tangen 45 ya. Oke. Baru saya masukkan, ini yang saya hitung tangen 15 ya. Tangen 60 itu akar 3 kurang tan 45 itu 1 dibagi 1 tambah akar 3 kali 1 ya, tan 60. Akar 3 kali 1 ya akar 3. Oke, selesai. Saya mau rasionalkan penyebutnya. Kali, lihat penyebutnya ya, 1 tambah akar 3 jadi kali 1 kurang akar 3 per 1 kurang akar 3 sama dengan, ya atas kali-kali 1 seperti biasa ya. Yang bawah pasti A tambah B kali A kurang B. A kuadrat kurang B kuadrat. Akar 3 kuadrat jadi 3. Baru yang di atas tuh, ya kalikan 1 per 1 seperti biasa. Akar 3 kurang 3 kurang 1 tambah akar 3 ya. Yang atas saya kali 1 per 1 seperti biasa. Jadi tan 15 sama dengan 2 akar 3 dikurang 4 dibagi min 2. Ini tangen 15 ya. Sama dengan bagi min 2, semuanya bisa dibagi atas itu, jadinya 2 dikurang akar 3 ya. Itu tangen 15. Oke. Yang kita cari ini ya, minus tangen ya. Jadi yang kita cari adalah minus tan kuadrat 15. Tan 15 berarti kan minus tan 15, saya kuadratkan ya. Ya, ini dia. Jabarkan saja, minus 2 kuadrat 2AB min akar 3 kuadrat jadi tambah 3. Hasilnya adalah negatif 7 kurang 4 akar 3. Jangan lupa minusnya kalikan ke dalam. Min 7 tambah 4 akar 3 ya. Min 7 tambah 4 akar 3. Ya, kira-kira di situ. Ya, ada yang mau ditanya? Silakan. Ada 6 anak duduk berjejer ya. 1 anak, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 anak. Peluang 3 perempuan duduk berdampingan. Dia kalau 6 orang ini kalau duduk kan bisa sembarangan kan. Kalau Anda 6 orang ini duduk misalnya sembarangan, berarti jumlah seluruh kemungkinan susunannya itu pasti 6 faktorial ya. Kalau 6 orang duduk sembarangan ya, menyusun 6 dari 6 ya, langsung aja 6 faktorial. Oke. 6 faktorial. Itu jumlah seluruhnya ya, banyaknya kemungkinan susunan. Tapi pertanyaan dia maunya 3 perempuan duduk berdampingan. Berapa peluangnya? Oke. Nah, saya mau hitung. Kalau 3 perempuan duduk berdampingan, ada berapa banyak susunannya ya? Kira-kira begini. Ini perempuan pertama, perempuan kedua, perempuan ketiga. Harus berdampingan ya. Laki-laki 1, laki-laki 2, laki-laki 3. Nah, yang laki-laki boleh bolak-balik.
Jadi 3 perempuan ini harus selalu bersama. Jadi saya ikat dia. Jadi kalau salah satu pindah, yang lainnya harus ikut pindah. Kayaknya dia selalu berdampingan ya. Gitu loh. Oke. Jadi 3 perempuan ini saya ikat jadi satu. Jadi kalau dia pindah ke kanan P3, perempuan itu P1, P2 juga harus ikut pindah pokoknya. Dia nggak boleh terpisah, harus selalu berdampingan ya. Bisa saja dia seperti ini. Misalnya P1, P2, P3 ya. Dia berdampingan kan, ikat jadi satu kan. Nah, yang laki-laki ini bebas kan, geser-geser kan. Ini contohnya ya. Nah, kalau diputar-putar gini, disusun ada berapa jumlahnya, jadi begini. Ini kan perempuan dianggap satu orang ya. Jadi ini laki-laki 3 orang, tambah 1 orang perempuan, yang diikat jadi satu, 3 orang anggap 1 orang ya. Jadi ini semua, kalau saya bolak-balik saja, 3 laki-laki dan perempuan yang diikat dianggap 1 orang, itu 4 faktorial ya jumlah susunannya. 4 faktorial. Karena dianggap 4 orang. Terus perempuan di dalam ini, untuk setiap susunan perempuannya bisa bolak-balik lagi loh ya. Misalnya untuk susunan seperti ini. Ini dianggap satu susunan. Tapi P1, P2, P3 bisa bolak-balik lagi di dalam 3 faktorial lagi di sini ya. Jadi 4 faktorial kali 3 faktorial ya. Ini adalah jumlah untuk susunan kalau perempuannya selalu berdampingan. Ya. Maka peluangnya adalah jumlah susunan untuk perempuan selalu berdampingan dibagi jumlah seluruhnya. Ya, jumlah seluruh kemungkinan. Ya, seperti kamu mencari peluang terambilnya bola merah. Jumlah yang merah dibagi jumlah semuanya gitu ya. Konsepnya seperti itu. Jadi ini jumlah yang perempuan duduk berdampingan dibagi jumlah semuanya yang bebas. Kira-kira begitulah ya. Jadi saya langsung hitung. Ini 3 faktorial per, ini saya mau coret ya. Kan bawah ini jadinya 1 kali 2 kali 3 kali 4 sudah dicoret, tinggal 5 kali 6 ya di bawah sini ya. Nah, tinggal 5 kali 6. Ingat 3 faktorial itu juga adalah 6. Jadi peluangnya adalah 1/5 ya. 1/5 peluangnya. Bilangan ratusan. Ratusan itu 3 buah angka kan? 1 buah angka, 2 buah, 3 buah angka. Kira-kira gitu loh. Sekarang yang selisihnya 1 dulu saya hitung. Ada berapa banyak bilangan? Kalau selisih 1 itu misalnya begini. Kalau angka depannya 1, angka belakangnya 2 ya. Selisih 1 itu kan. Ya. Kemudian ya. Bisa jadi lagi angka depannya 2, angka belakangnya 3. Ini selisih 1 ya. Sama bilang kedua, bilang ketiga. Angka depannya 3, belakangnya 4 ya. Kira-kira gitu. Terus 3 buah angka nih ya. Angka depannya 4, angka belakangnya 5. Ya. Oke. Kemudian 5, 6, benar ya? Terus bisa bentar ini ya. 6, 7. Bisa ya? Kita semua di sini. 1, 2, 3 buah angka. Angka depannya 7, angka belakangnya 8 juga bisa. Angka depannya 8, angka belakangnya 9 juga bisa ya. Tapi ingat nanti ini 8, 9, 9, 8 juga bisa ditukar ya. Misalnya angka pertama 1, angka terakhir 2. Bisa juga ditukar jadi 2 depan, 1 di belakang, itu boleh ya. Nah, jadi begini. Saya pakai aturan pencacahan namanya. Ya. Yang di sini dulu saya hitung, angka pertama 1 kemungkinan kali. Yang di tengah ini boleh isi kan, 0 sampai 9 boleh diisi kan, ada 10 kemungkinan. Angka belakang, angka 2 saja, jadi 1 kemungkinan. 1 kali 10 kali 1 sudah 10 buah bilangan. 10 buah bilangan ratusan ya. Terus, bisa aja 2 yang di depan, 1 yang di belakang. Jadi kali 2 ya. Jadi ada 20. Betul ya? Semuanya sama ini, ada 20 buah pasti. Karena di tengah-tengah ada 10 pilihan ya. Depan 1 pilihan, belakang 1 pilihan ya, dikali ya. Semuanya 20 pilihan. 20 pilihan. Ya. Semuanya 20. Kemudian ada 1 lagi yang kurang. Perhatikan baik-baik ya. Ini tadi 89 ya. 1 dan 2 tadi ada. Tapi 1 dan 0 juga bisa loh ya.
angka depannya 1, angka belakangnya 0 juga boleh ya. Tapi ini tidak boleh dibalik. Kalau balik depannya 0, bukan bilangan ratusan lagi kan. Jadi ini satu pilihan, depannya ada 10 pilihan. 1 kali 10, 10. Nggak boleh dikali 2, karena 0 nggak boleh tukar ke depan. Kalau 0 ditukar ke depan, bukan bilangan ratusan lagi, ya, bilangan puluhan. Oke? Saya jumlahkan semua jumlah bilangannya, 20, 40, 6, 8, 100, 120, 160, 120, 140, 160, 170. Ini aja semuanya ada 170 buah ya. Kita belum selesai. Ini kalau selisihnya 1 ya. Bagaimana kalau selisihnya 3 ya? Ini dia, atau 3 dia bilang. Oke. Nah, kalau selisih 3 ini, saya sambung ke bawah ya. Selisih 3, depannya kalau 1, belakangnya 4 ya, Chris ya. Betul ya, selisih 3 ya. Sorry. Saya nggak mau tulis di atasnya, tadi salah arti. Maksudnya ini depan 1, belakangnya 4 ya, itu selisih 3 maksudnya. Kemudian, 1, 2, 3. Depan 2, belakangnya 5 ya, selisih 3. Tadi dibalik 5, 2 juga kan, ada juga. 3 dan 6. 4 dan 7, betul ya? Nanti kita hitung ya, ada berapa bilangan ratusan di sini. Kemudian 5 dan 8. Oke. 6 dan 9. 2, 3. 7 nggak bisa lagi ya. 7 dan 10 nggak mungkin. Tidak ada lagi ya. Kalau 7 dan 3, nanti di sini kita, selisih 3 ya. 7 dan 4 nanti di sini kita sudah bolak-balik. Jadi tidak boleh lagi ya, 7 dan 4 ya. Jadi kita sampai di sini saja. Oke. Kita lihat ya. Ini ada 10 pilihan bilangan. Ini kan satu pilihan ya. Yang di tengah ini kan 10 pilihan. Dari 0 sampai 9 boleh diinput di tengah kan. Jadi 1 kali 10 kali 1, 10. Dikali 2 lagi. 1 dan 4 bisa tukar-tukar bolak-balik kan. Ini 20. Semuanya 20. Semua 20 di sini ya. Nggak ada lagi ya. Kali ya. Semuanya 20. Jadi 20, 4, 6, 8. 8, 120 semuanya di sini. Masih ada lagi nggak ya? Sudah 120. 120 sudah. Oh, masih bisa 1. Yang 0 belakangnya, kita lupa. Belakangnya 0, depannya bisa 3 ya. Selisih 3, Chris, betul? Tapi depan nggak boleh 0 ya. Jadi satu pilihan. Ini ada 10 pilihan ya. Karena 0 sampai 9 boleh di sini. 0, 1, 2, 3 boleh. Ini 10 ya. Nggak boleh dikali 2, karena 0 nggak boleh pindah ke depan, jadi hanya 1 kali aja. Ditambahkan 130. Ini 130, yang ini 170, ditotalkan, ditambahkan jadinya semuanya ada 300 buah bilangannya. 300 buah. Ini dia jawabannya. Oke. Saya perkecil sedikit, coba kamu. Ya, jadi semuanya ada 300 buah bilangan. F double accent. Sisa bagi kan X min 1 boleh satunya diinput ke F double accent ya. X ya. 3 min 3 kali 1 tambah X kuadrat min 3X ya. F double accent habis dibagi. Oke, saya hitung yang pertama dulu. Turunan pertama. Turunan kedua, ini ada X-nya ya. Turunan kedua adalah 6BX dikurang 6 kali 1 tambah A ya, ini 3 jadi 0. Nah, turunan kedua ini dia bilang habis dibagi ya. Berarti maksudnya kalau dibagi dengan X min 1, sisanya 0 kan? Karena habis dibagi. Ingat teori sisa bagi di bab polinom. Kan X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, diinput saja. Karena sisanya 0, F double accent satunya harus 0 ya. 6B kali 1 kurang 6 kali 1 tambah A harus sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sisanya 0. Suku banyak ada dipelajari soal.
Ya, teorema sisa. Berarti 6B min 6 kalikan ke dalam, min 6A sama dengan 0. Boleh dibagi 6 semua. Saya bagi 6 semua ya. Jadi B min A sama dengan 1. Ini baru persamaan yang pertama ya. Persamaan yang pertama. Oke. Kurva Y sama dengan Fx mempunyai titik ekstrim lokal. Titik ekstrim lokal. B min A sama dengan 1 ya. Yang ditanya adalah A. Berarti B sama dengan A tambah 1 ya. B sama dengan A tambah 1. Oke. Mempunyai titik ekstrim lokal. Maksudnya stasioner ya, lokal ya. Jadi, karena mempunyai titik ekstrim lokal ya, lokal dia bilang. Ada syaratnya stasioner, turunan pertamanya sama dengan 0. Ingat ya, saya titik ekstrim atau ekstrim itu maksudnya maksimum minimum ya. Ya, salah satu ya termasuk dalam bentuk stasioner ya, turunan pertama 0. Masukkan turunan pertama kurang 6 kali 1 tambah AX min 3 sama dengan 0. Nah, B-nya ini mau saya ganti A tambah 1. Kenapa B yang diganti bukan A? Karena jawabannya dalam A semua saya lihat ya. Jadi B-nya yang saya hilangkan. Jadi 3B, B saya pakai A tambah 1, X kuadrat kurang 6 kali 1 tambah AX min 3. Kan sudah dalam bentuk A semua. Ini kebetulan bisa dibagi 3 semua, supaya gampang, lebih kecil angkanya. Saya bagi 3 semuanya. Bagi 3. Bagi 3, gitu ya. Saya dapat persamaan kuadrat. Oke. Dia bilang mempunyai titik ekstrim lokal. Berarti ekstrim lokal. Berarti ada lokal, ada mutlaknya. Berarti begini maksudnya. Supaya ada nilainya ini, persamaan kuadrat kamu tahu syaratnya supaya ada bisa sama dengan 0, diskriminannya harus lebih besar dari 0 ya. Supaya ada penyelesaiannya X-nya. Ya, supaya ada lebih dari 1X, diskriminan harus lebih besar 0 ya, Chris ya. Dalam bab persamaan kuadrat ada dipelajari itu. Kalau diskriminan lebih kecil 0, tidak ada X-nya. Kalau diskriminan sama dengan 0, hanya satu nilai X-nya. Diskriminan lebih besar 0, X-nya ada 2 ya. Kenapa saya pilih yang lebih besar? Karena X-nya, X itu, titik ekstrimnya lebih dari 1, ada 2 atau 3 mungkin ya. Jadi, ada 2 berarti ya di sini ya. Persamaan kuadrat pasti ada 2. Dia bilang ada ekstrim lokal, berarti masih ada yang lainnya ekstrimnya kan. Berarti tidak hanya 1, ada 2 berarti kan. Makanya lebih besar 0, nggak ada sama dengan saya tulis ya. Itu dia. Masukkan diskriminan B kuadrat kurang 4AC lebih besar 0. Masukkan B-nya, ini min 2, perhatikan ya. Min 2 kuadrat saya langsung jadi 4 ya. 1 tambah A kuadrat, ya itu B kuadrat, kurang 4 kali A kali C lebih besar 0. 4, 1 tambah A kuadrat tambah 4 kali A tambah 1 dan 1 tambah A sama ya. Saya balik saja. Bisa saya faktor, saya sambung di sebelah sini. Sama-sama ada 1 tambah A dengan 4 ya. Oh, 4 bisa dibuang lagi nih ya. Saya bisa bagi 4 aja kira-kira. Bagi 4 semuanya ya. 0 bagi 4 tetap 0. Oke. Sekarang saya mau faktorkan. Kamu jabarkan juga gak apa, tapi saya faktorkan aja. Perhatikan 1 tambah A dalam kurung itu ya. Kuadrat ya. Berarti dalamnya 1 tambah A lagi baru tambah 1 ya. Saya faktorkan. 0 1 tambah A, ini A tambah min 4AC. Ini A tambah 2 ya, lebih besar 0. Jadi A-nya min 1 dan min 2 ya. Ada nggak? Oh, itu ada min 1 dan min 2 ya. Mungkin sudah kelihatan di jawaban. A yang pertama min 1. Saya lihat ya. A yang pertama min 1. Kemudian A yang satu lagi adalah min 2. Saya tarik garis ya. Di sini min 2, di sini min 1. Oke, di sini tengahnya negatif, titik uji. Masukkan aja yang apa terserah.
Tapi tengah selalu negatif ya. Kalau kuadratnya positif, tengah selalu negatif. Positif. Jadi jawaban yang kita pilih adalah yang positif. Lebih besar -1, lebih kecil -2 ya. Lebih besar -1 ya. Lebih kecil -2, lebih besar -1 ya. Tapi dia ada sama dengan ya di sini ya. Dia ada sama dengannya ya. Saya mau cek dulu ya. 4 kali A kali C -3 ya itu ya. Ya, betul. Oke, kita pilih yang apa? Sebenarnya sih harusnya lebih besar saja ya, nggak ada sama dengan, tapi nggak ada pilihan ya. Kita pilih aja yang ada sama dengannya. Oke, saya perkecil sedikit. Nah, coba kamu perhatikan. LA adalah luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X dan parabola ya. Jadi kita harus gambar ini dulu ya. Kalau mau gambarnya, kan Y sama dengan 2AX dikurang X kuadrat ya. Kalau kita mau sketch gambar ini, dia kasih kamu A antara 0 sampai 1 ya. Lihat ini. Kalau saya mau sketch gambar ini, kan mau hitung luas harus pakai integral, harus ada gambarnya ya, kira-kira gitu. Kalau X-nya 0, masukkan X-nya 0, Y-nya juga 0, gitu ya. Sekarang kebalikannya, kalau Y-nya yang 0, 2AX kurang X kuadrat sama dengan 0, 2A min X sama dengan 0, berarti X-nya 0, X-nya 2A ya. Nah, saya bisa sketch gambar sekarang. Ini gambar kalau usah terlalu pas juga nggak apa-apa. Saya gambar di sini ya. Jadi agak sempit sedikit. Kira-kira X0, Y0, kemudian X-nya 2A, Y-nya 0 ya. Misalkan saja ini 2A ya. Oke, X kuadratnya negatif, berarti kira-kira ya grafiknya min X kuadrat ya, grafiknya kira-kira seperti ini gitu loh ya. Cuma kita nggak tahu ya sampai mana 2A-nya itu ya. Ini 2A maksud saya ya. 2A. Oke. Dia bilang, ingat A-nya itu nilainya 0 sampai 1 ya, sudah dikasih. Oke, berapakah peluang nilai A supaya luas parabola kita ini antara 1/48 sampai 9/16 ya. Luas, nanti sudah dapat luasnya, saya mau input ke sini ya. Luas sama dengan integral 0 sampai 2A, luas parabola ini ya. Rumusnya kan gini kan, fx dx ya, rumus luas parabola kan. Integral 0 sampai 2A, fx-nya itu adalah 2ax dikurang x kuadrat dx. Saya mau integralkan sekarang 2ax, diintegralkan jadinya 2ax kuadrat per 2, coret dengan 2 di depan jadinya ax kuadrat. S pangkat 2, S kuadrat integralkan jadi S pangkat 3 per 3, ya. Batasnya adalah 2A dengan 0. Saya input 2A-nya dulu, input ke X-nya 2A. Jadi ini adalah 4A pangkat 3, input ke X-nya ya. Kurang 8A pangkat 3 per 3. Saya dapat luasnya, ya. Ini anggap kali 12 per 3, 12 kurang 8, 4 per 3A pangkat 3. Ini luasnya ya. Saya sudah dapat luasnya. Kemudian dia bilang luasnya di antara. Oke, saya masukkan ya. Luas yang diinginkan ini terletak di antara. Perhatikan ya. 1/48 sampai 9/16. Oke. Itu ya, guys ya. Oke, ingat A-nya dikasih di soal ya. Ingat A-nya itu selalu dari 0 sampai 1 ya, dia bilang ya. Oke. Kemudian saya kali 3 supaya hilang ini ya. Kali 3 semuanya, saya kali 3 kali 3 kali 3 ya. Oke. Sesudah kali 3 ada 4 lagi, saya kali 1/4 semua. Kali 1/4 ya. Kali 1/4 kali 1/4 64 ya. Oke. Kemudian ini kan A pangkat 3 ya. Di 3 akar semua ya, di akar, 3 akar. 1/4 jadinya ya. A
3/4 ya, betul? Nah, saya sudah dapat A-nya itu ternyata terletak di antara 1/4 sampai 3/4 ya. A-nya ya. Dan sementara dari soal diberi jangkauannya dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Oke. Jadi, peluang luasnya ini nanti, ya, peluang luasnya di antara ini, peluangnya luas antara 1/48 sampai 9/16 itu, peluangnya adalah, ya, A-nya terletak antara 1/4 sampai 3/4. Di dalam 0 sampai 1 ya. Jadi peluangnya ini adalah nilai A yang bisa kita pilih ini 3/4 kurang 1/4 ya lebarnya ya. Dibagi nilai A yang disediakan di soal dari 0 sampai 1. 1 kurang 0 ya. Jadi hasilnya adalah 2/4/1, peluangnya adalah setengah X. Ini dia. Adalah rupanya. Ini dia. Oke. Saya kecil sedikit. Ya, ini dia. Coba cek. Coba aja ya. 4 X tambah 6. Kuadran 2 kiri, kuadran 2 kanan. 9 sin kuadrat 6. Cos kuadrat B. Ya. Kuadrat kiri, kuadrat kanan. Ini saya jumlahkan, saya tambahkan ya. Jadinya sudah 16. Cos A sama dengan 37 ya. Ini adalah 1, ini juga 1. Ini itu sama dengan sin dalam kurung A tambah B ya. 9 tambah 16, 25. 24 A tambah B sama dengan 37. A tambah B. 37 kurang 25 itu adalah 12. 12 bagi 2, 4. Setengah. Sin A tambah B setengah. Oke. Yang ditanya adalah sin C. Ingat, A tambah B tambah C itu adalah 180. Karena dalam satu buah segitiga ya. Jadi C sama dengan 180 kurang A tambah B. Maka ini tanya sin C di soal. Sin C sama dengan sin dari 180 kurang A tambah B. Nah, depannya 180 tidak ada yang berubah ya. Sin tetap sin, dan kuadran kedua tidak positif. Jadi sin C sama dengan sin A tambah B rupanya ya. Setengah juga deh. Oke, ini dia. Setengah juga nih hasilnya. Jadi 6 min X kuadrat. Kalau Y sama dengan min X kuadrat, kurvanya seperti ini kita. Ya, ini Y sama dengan min X kuadrat ya. Tapi dia tambah 6 ya, min X kuadrat tambah 6. Saya langsung naikkan ke atas saja. Di sini 6.
X kuadrat tambah 6. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 0, min akar 6, ini akar 6 ya. Oke. Kemudian Y sama dengan X. Y sama dengan X tentu ya, seperti ini. Ya. Tapi karena mutlak, karena dimutlakin, jadi yang bawah ini cerminkan ke atas ya, dulu pernah belajar ya. Ini dia. Kita tanya luas daerah ini. Ya. Dan ingat, ini luasnya ini daerah ini kiri dan kanan itu simetris ya. Jadi sebenarnya saya coba cukup cari luas sebelah sini, saya kali 2 saja ya. Saya kali 2. Jadi ini 0. Nah, ini batasnya berapa kita belum tahu. Ya, saya coba cari titik potongnya. Untuk mencari titik potong berarti kan Y sama dengan Y gitu ya. Dan karena dia perpotongannya saya ambil yang di sebelah kanan, ini kan Y sama dengan X ya, sebelah kanan langsung Y sama dengan X, nggak apa-apa. Karena yang saya naikkan ke atas yang sebelah kiri kan, tapi saya kan hitungnya di sebelah kanan ya. Jadi saya cari titik potong adalah 6 min X kuadrat sama dengan X. Saya tidak perlu pakai mutlaknya, tidak perlu. Yang saya cari adalah daerah titik potong di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan memang belum dimutlak ya. Ini yang dimutlakin tadi kan. Oke, jadi ini hanya X saja ya. Jadi X kuadrat tambah X min 6 sama dengan 0. X tambah 3. X min 2 sama dengan 0. X min 3, bukan yang ini pasti. 2 positif ya. Ini pasti 2 potong. Oke. Jadi, luas daerahnya adalah 2 kali ya. Untuk kiri dan kanan. Saya hitungnya yang sebelah kanan dia. Integral 0 sampai 2. Kurva yang atas. 6 min X kuadrat. Dikurang kurva yang bawah. Yang bawah adalah Y sama dengan X ya. dx. Ini dia. Yuk. Nah, saya susun ulang. 0 sampai 2. Min X kuadrat. Min X tambah 6 ya. dx. Min X kuadrat. Min X tambah 6 dikali 2 ya. Batasnya 0 sampai 2 ya. Hati-hati. Ini dia. Ya, itu dia. Coba cek dulu. Panjang vektor proyeksi ya. Panjang, ada kata panjangnya. Berarti ini maksudnya proyeksi skalar. Proyeksi skalar maksudnya. AC terhadap PB ya, terhadap AB. Saya cari dulu AC ya. AC itu C kurang A ya. Vektor posisi C kurang vektor posisi A. Vektor posisi C sudah ada, koordinatnya saja. Kurang vektor posisi A, 300. Saya dapat AC-nya itu min 3, 0, dan 4. Kemudian AB. Vektor posisi B dikurang vektor posisi A. B-nya adalah 0, min 3, 0. Dikurang A, 3, 0, 0. Hasilnya adalah min 3, 0 ya. Oke. Baru kita masuk ke rumus. Panjang vektor proyeksi itu adalah proyeksi skalar ya. Simbolnya terserah. Mau pakai X itu juga boleh, terserah. Yang penting dia skalar. Saya tulis X saja ya. Itu ada rumusnya. AC, proyeksi AC ke AB ya. Jangan terbalik ya. Itu rumusnya AC dot AB AC dot AB gitu ya. Per panjang AB ya. Itu ya rumusnya ya. Vektor AC dot vektor AB dibagi panjang AB. Itu rumus proyeksi skalar ya.
AC terhadap AB. Jangan terbalik ya, AC terhadap AB. Jadi AC.AB per panjang AB. Saya masukkan. AC sudah ketemu tadi di atas, min 304. Dot ya, saya nggak bilang kali ya, dot. AB min 30 dibagi panjang AB. Akar dari AB panjangnya min 3 kuadrat tambah min 3 kuadrat ya. Nah, dot ini hati-hati, makanya saya bilang dot bukan kali, atas kali atas, tengah kali tengah, bawah kali bawah ya, komponen X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Oke, dibagi akar 18 ya, 9 tambah 18. Sama dengan 9 per 18 itu 3 akar 2, 18 ya. Hasilnya adalah 3 per akar 2. Saya rasionalkan, kali akar 2 per akar 2, hasilnya 3 per 2 akar 2 ya. 3 per 2 akar 2, ini jawabannya A. Ini hanya langsung rumus saja. Nah, kalau ada kata seperti ini tadi sama dengan yang tadi, turunan kedua habis dibagi X tambah 1 kan? Tapi ini Fx habis dibagi X kurang 1. Berarti kan gini, X kurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, berarti habis dibagi ya, sisanya adalah sama dengan 0, gitu loh ya. Itu dia teorema sisa. F1 itu sisanya, F1 sama dengan 0. Oke, sekarang X pangkat 3. Ini X pangkat 4 itu ya. Tambah AX pangkat 3, tambah B kurang 14X kuadrat, tambah 28X min 15, sama dengan Fx kali X min 1 ya. Oke, berarti dibalik aja kita dulu. X sama dengan X pangkat 3 B min 14X kuadrat tambah 28X kurang 15 dibagi X min 1. Betul lagi ya? Coba cek dulu. Benar ya? Kita dibalik. Oke, dia ada nilai B di sini. Saya coba bagi aja seperti biasa. Saya mau cari hasil Fx-nya. Saya pakai metode Corner aja ya, Chris ya. X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1 ya. Ini dia. Ini koefisien dari X-nya, kamu masih ingat dulu, X pangkat 4, X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 1, itu min 15 ya. Oke, cara Corner saya pakai ya, supaya lebih cepat aja. Nanti ditambah ini. 1 turunkan. Cara pembagian ya, 1 kali 1. Tambahkan. Dikali 1 lagi. Tambah 1 tetap. Ditambahkan lagi. A tambah B kurang 13 ya. Dikalikan lagi dengan 1, X sama dengan tetap A tambah B min 13. Dijumlahkan A tambah B 28 min 13 itu 15 ya. Dikalikan lagi A tambah B tambah 15 dijumlahkan A tambah B ya. Oke. Dia bilang habis dibagi X min 1 ya. Berarti sisanya ini pasti 0 gitu ya, guys ya. Pasti 0 itu. Yang belakang kan sisa. A tambah B itu sisa itu saya buat sama dengan 0. Karena Fx dia bilang habis dibagi X kurang 1. Pasti 0. Berarti ini hasil baginya Fx-nya. Fx sama dengan ya, yang tadi dari sini saya bagi dengan X min 1. Berarti Fx-nya adalah 1. Perhatikan X pangkat 4 dibagi X pangkat 1, pasti hasilnya mulai dari X pangkat 3 ya. 1 X pangkat 3 tambah A tambah 1 X kuadrat tambah A tambah B min 13 kali X tambah A tambah B tambah 15 lagi ya. Oke, F sudah ketemu. Kemudian dia ada bilang habis dibagi X kurang 1, F1 lagi saya buat sekali. Sama dengan 0 pasti, kan sisanya 0 ya. Tambah A tambah 1, X-nya 1 ya. Tambah A tambah B min 13, tambah A tambah B tambah 15, sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Habis dibagi, sisanya 0. Jadi yang belakang ini sisanya ini 0. Masukkan. A tambah A ya, 3A. Kemudian B tambah B, 2B.
baru 1 tambah 1, 2, udah ya. 2 kurang 13 ya, min 11. Min 11 tambah 15, 4 ya. Oke. Karena yang ditanya adalah B yang ditanya ya, berarti A sama dengan min B dari sini. A-nya saya ganti min B di sini ya. A diganti min B, 3 kali min B, min 3B. Tambah 2B ya, sama dengan min 4, 4 pindah ke kanan. Min B sama dengan min 4, saya dapat B-nya adalah 4. Ini dia, B-nya jawabannya 4. Kita sampai nomor 10. Hari Kamis kita lanjutkan pembahasan kita. Ya, Chris ya. Oke. Pak, nanti Fala boleh di Saya share ke kamu nanti. Sesudah ini saya share.